Dan ini saya akan membersihkan. Tuh, sudah rusuh sekali. Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Atika Hawalo. Hari ini saya akan kerja bakti yang akan dibantuin oleh mama, papa, kakak, juga suami akan membersihkan seluruh pekarangan rumah karena beberapa hari ini di sini hujan sangat lebat sekali dan juga angin sangat kencang ya. Jadi semua dedaunan ini pada berantakan ya di halaman rumah, di kebun sekitar rumah. Dan sekarang saya punya waktu dan saya akan membersihkan halaman juga kebun-kebun di sekitar rumah. Dan di video kali ini saya akan menceritakan suatu kejadian yang saya alami di tempat ini pada tahun 2016 akhir, dimana tahun itu kami baru pindah ya dari Brasilia ke kota ini, ke rumah ini, karena waktu itu kan kakek baru saja meninggal dunia dan rumah ini tidak ada yang ngurus. Jadi kami sekeluarga pindah ke rumah ini. Dan awal-awal saya pindah ke rumah ini banyak kejadian yang sangat tidak masuk akal menurut saya. Dan biar Anda tidak merasa bosan karena melihat saya sedang bersih-bersih, itu saya mendengarkan musik ya. Karena untuk kerja itu saya biasakan kalau tidak mendengarkan musik ya mendengarkan sesuatu yang saya suka untuk penyemangat kerja saya. Tapi di sini bagi kalian yang menemani saya bersih-bersih, saya akan menceritakan salah satu kisah yang saya alami pada tahun 2016 akhir. Yang dimana pada waktu itu kakek ini dia baru saja meninggal dunia. Dan kita pindah ke rumah ini. Dan di sini ini dulunya kan pabrik furniture ya. Tapi sudah tutup lama sekali, bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun sudah tutup. Nah, ada sebagian ruangan itu tidak digunakan lagi. Dan dulu furniture ini kan furniture dari kayu ya, bukan dari MDF. Itu dibukanya pada tahun sekitar 2005 sampai tutup pada tahun 2020 sepertinya ya. Itu baru MDF, pabrik MDF. Tapi ini kenapa bangunannya sangat banyak sekali dan besar? Karena dulunya ini adalah furniture dari pohon asli, yang ukiran yang seperti itu. Jadi itu banyak mesin seperti perekat, seperti pemotong, seperti penyemprot, seperti itu masih banyak sekali dalam satu ruangan. Dan waktu itu saya kesini, saya, mama sama papa sama suami ini ingin membersihkan salah satu ruangan di dalam pabrik ini ya. Itu banyak sekali mesin-mesin perekat yang masih ada di sana. Dan itu sudah 10 tahun lebih tidak digunakan. Tapi mereka tidak ada inisiatif pun untuk menjual. Maka setelah saya datang ke sini, kita mencari pembeli untuk kita jual semua mesin-mesin yang ada di ruangan itu. Nah, dan di dalam ruangan itu terdapat banyak sekali potongan-potongan kayu yang berserakan di mana-mana. Dan saya ini ingin membersihkan ruangan tersebut ya. Jadi saya kumpulkan itu kayu-kayu, saya bawa keluar dan saya tumpuk itu kayu-kayu di dekat kebun kelapa. Saya buat api unggun begitu, biar semuanya terbakar dengan cepat, maksud saya begitu ya. Nah, di sana ini, di ruangan tersebut, suami saya ini menemukan kayak papan seperti tidak terlalu besar, seperti ukuran figura yang 12R seperti itu. Dan di situ itu, di papan itu adalah lambang dari nama marga dari keluarga suami, yaitu Kahvalo. Kahvalo ini adalah nama sebuah pohon ya. Dan di situ ada papan yang berukirkan dengan pohon dan di bawahnya ini ada nama Kahvalo, begitu. Dan suami saya ini menemukan itu bahagia sekali kan? Karena sudah ditumpuk, sudah bertahun-tahun ya, tidak ada yang nyentuh di dalam ruangan itu ya. Dan suami saya ini, inilah nama keluarga kita, dia bilang begitu. Dia bersihkan itu papan, lalu dia bawa ke kamar, ditaruhlah ditempelin di dekat pintu. Dulunya di dekat pintu itu ada foto begitu, dan dia ambil fotonya, dia taruh itu papan nama ya, itu simbol pohon dan juga nama marga dia, Kahvalo itu. Nah,
Setelah itu saya teruskan dong bersih-bersih itu kayu-kayu yang ada di dalam ruangan itu saya bawa keluar, dan itu dibantuin juga 2 orang tukang waktu itu ngeluarin mesin-mesinnya itu. Dia juga ngebantuin kita mengeluarkan kayu-kayu yang berserakan di situ ya. Suami saya dan papa saya ini harus kerja keluar kota. Jadi sampai sore saya sama mama sama 2 tukang itu yang ngebersihin semua barang-barangnya. Setelah sore sekitar jam 1 semua sudah terkumpul, kita tumpuk semua dan kita nyalakan api dong. Setelah itu kita buat api unggun sangat besar sekali di dekat pohon kelapa di depan rumah itu. Nah disitulah api unggun menyala, semua sudah selesai. Dan saya ini pergi pulang. Saya langsung pulang, mandi, dan saya ini rebahan di atas kasur sambil nonton TV. Dan di saat saya nonton TV ini, saya ini mau fokus sebenarnya lihat film, tapi karena TV dan pintu keluar dari ruangan saya ini sangat berdekatan, dan suami saya ini menempelkan papan tersebut di dekat pintu. Mata saya ini kayak nggak mau fokus ke TV ya, kayak mau melihat terus itu simbol, karena baru pertama kali saya melihat, oh ternyata Kahvalu ini adalah simbol dari pohon. Begitu saya sadar, saya berbaring di atas kasur, saya sambil nonton TV, dan saya tahu alur ceritanya TV itu, walaupun tidak begitu fokus, mata saya ini selalu mau ngelihat itu simbol. Dan entah kenapa setelah itu saya masih berbaring di atas kasur, saya melihat seorang wanita cantik sekali pakai gaun pengantin warna putih panjang begitu, tetapi bajunya ini penuh dengan kristal kayak bling-bling begitu. Dan si perempuan ini rambutnya ikal, pirang tapi ikal, kayak rambutnya orang kulit hitam tapi dia ini orang kulit putih. Dan rambutnya ini ikal tapi pirang begitu. Wajahnya ini cantik sekali, yang membuat saya aneh, kenapa saya ini tidak bisa teriak, karena saya ini kaget melihat dia masuk ke kamar saya. Dia ini dari keluar masuk ke dalam kamar saya, dan saya ini kaget dong melihat wanita itu masuk ke dalam kamar aku. Saya ini mau teriak, saya mau berdiri, tapi anehnya saya ini tidak bisa menggerakkan badan saya. Begitu juga mulut saya ini tidak bisa mengatakan sesuatu, tidak bisa membuka. Mama mertua itu ada di kamarnya, dan saya ini mau teriak minta tolong. Dan kalian tahu, seperti dalam diri saya ini semuanya tuh dingin. Saya merasakan kayak saya ini berada di dalam kulkas begitu. Wanita cantik yang pakai gaun putih ini terus berjalan mendekati saya di dekat kasur, karena saya berbaring di atas kasur ya. Dan si perempuan ini datang, dan dia ini memegang pisau yang sangat panjang sekali ya di tangan kanannya itu. Sambil dia ini meraut mukanya, saya bener-bener jelas sekali tampangnya, wajahnya dia, kecantikannya dia ini sangat luar biasa, cantik sekali. Serem mukanya ini karena dia dalam keadaan marah. Melihat saya berbaring itu sepertinya dia sangat marah sekali. Dan dia ini datang ke samping kiri badan saya. Tangannya ini dia angkat, dan saya melihat itu pisau panjang. Saya ini ketakutan karena saya mau teriak, mau apa. Baru saya tersadar kalau ini bukan orang. Ini pasti bukan orang, saya bilang. Dalam hati saya, dalam pikiran saya, ini bukan orang. Di saat itu saya langsung membaca ayat kursi dalam hati. Karena saya berusaha mau teriak itu gak bisa teriak. Saya mau menutup mata, tetapi anehnya lagi, saya ini tidak bisa nutup mata. Saya mau menutup mata ini, saya tidak bisa nutup mata. Tapi saya tidak bisa juga menggerakkan badan saya. Saya tidak bersaat berteriak. Tapi saya ini kayak dipaksa untuk melihat begitu loh. Kalian tahu gak sih? Saya nggak tahu ini kejadian apa, atau bagi kalian pernah nggak sih ngalamin seperti ini? Dan setelah itu saya baca-baca itu, dia ini mengangkatkan pisaunya dan mau ditempelkan ke dada saya. Itu pisau yang dia pegang di tangan kanannya dia ini. Nah, di situ setelah saya membaca terus, dan dia ini berteriak kencang sekali, teriaknya ini menjerit-jeritan gitu di telinga saya ini, kayak begitu melengking begitu suaranya.
Dan setelah itu saya mendengar suara seperti, kamu hancurkan rumahku. Rumahku ini terbuat dari kristal. Rumahku ini terbuat dari kaca. Semua kamu hancurkan kamarku. Kamu hancurkan rumahku. Dia bilang begitu. Itu suara melengking begitu. Dan terakhir saya ini berteriak ya, kayak Allahu Akbar. Saya bilang begitu di dalam hati saya ini. Dan apa yang terjadi? Saya ini terbangun dengan menjerit keras sampai mama saya ini yang ada di kamarnya ini datang ke kamar saya dan katain, kenapa, ada apa, katanya. Apa mungkin saya ini mimpi atau mungkin saya ini memang dalam keadaan sadar. Tapi semua yang saya lihat, si perempuan cantik ini yang membawa pisau di tangan kanannya ini sangat jelas sekali. Bahkan saya ini sadar kalau saya ini lagi berbaring di atas kasur. Dan saya waktu itu juga sadar kalau saya ini lagi nonton film, tapi saya ini tidak menyadari. Saat saya menjerit itu saya tidak menyadari. Saya tahunya saya ini mengatakan Allahu Akbar dalam hati saya itu. Baru saya ini seperti orang yang keluar dari air. Kalian itu merasa kayak dada kalian itu sesak dan berusaha tidak bisa menghirup udara begitu. Terus saya tanya sama mama, "Mah, kamu lihat nggak itu wanita cantik di sini tadi?" "Wanita cantik apa?" bilang. "Iya, ada wanita cantik pakai gaun putih," saya bilang begitu. "Apa kamu punya teman atau punya relatif atau apa, bagaimana? Apa pernah dia meninggal di tempat ini atau bagaimana?" Terus mama bilang, nggak ada orang di sini, nggak ada orang datang ke sini. Orang kamu lagi nonton TV, mungkin kamu nonton teror, kamu ketakutan, dia bilang begitu. Saya bilang enggak, saya nggak nonton TV teror yang itu, bukan. Saya melihat jelas wanita ini datang masuk ke dalam kamar saya bilang. Lalu mama ini bilang, menjelaskan kepada saya begitu, kalau dulunya ini mama ingat bahwa nama simbol ini harusnya berada di kantor kakek yang ada di lantai bawah. Tapi entah kenapa kok waktu itu ada di gudang, di tempat itu mesin-mesin. Lalu mama ini bilang begini, kemungkinan karena kan kakek ini sering kali melakukan ritual ya. Entah ritual apalah, kami tidak tahu itu. Itu adalah urusan dia ya. Itu dan untuk apa kita tidak tahu. Tapi di spot-spot, di banyak tempat ya, seperti di lantai atas, lantai 3, juga di beberapa gudang di depan, itu terdapat banyak tumpukan lilin ya dulu itu. Dan disitulah tempat kakek ini melakukan ritual. Atau mungkin ini plang nama ini dijadikan seperti tempat untuk dia ritual atau bagaimana begitu, kita tidak tahu ya. Tapi entah kenapa kok nama ini, plang ini yang ada simbolnya nama marga dia ini ada di sana, itu ya hanya kakek lah yang tahu ya, karena kan kakek itu yang melakukan semua itu. Tapi yang mama ingat katanya bahwa nama ini dulunya ada di kantor kakek di lantai bawah. Simbol dan nama itu mama langsung bakar di depan rumah waktu itu. Dan setelah itu seperti hal-hal mistis itu terjadi, sering banget waktu itu terjadi ya. Seperti yang saya katakan di video kemarin, bagaimana sih seremnya di rumah ini. Awal-awal kita pindah ke sini ya, itu yang ada sepeda bisa jalan sendiri di depan rumah, itu ada sepeda tua. Dan sepeda tua itu kan ada bunyinya ya, ngik begitu. Juga ada suara yang itu seperti tangga besi itu diseret di depan rumah. Kita datang ke sini yaitu pada tahun 2017 awal. Saya ini juga bermimpi waktu itu kakek meninggal. Sesuatu yang aneh sekali ya, karena saya ini baru mengenal kakek ini juga tidak terlalu lama, sekitar 1 tahunan saya mengenal kakek ini. Tetapi setelah dia ini meninggal, kan meninggalnya itu kita juga berada di rumah ini ya, karena kakek saat itu sakit keras. Dan sebelum dibawa ke rumah sakit, kita ini sudah menjaga dia di dalam rumah ini dengan suster dari rumah sakit yang ngejagain dia di dalam rumah. Soalnya kakek ini nggak mau sama sekali dibawa ke rumah sakit. Tetapi karena dia ini kehilangan oksigen, dia ini harus dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah kakek ini meninggal, siang harinya dimakamkan,
beberapa hari kemudian kita ini pulang dari rumah ini, pulang ke rumah kita yang ada di Brasilia. Itu saya bermimpi malamnya si kakek ini tidur di dalam keranda, dan di keranda itu banyak sekali lampu kayak putih cahaya begitu di sekeliling dia. Tetapi yang aneh, si kakek ini merasa kepanasan. Kakek ini menjerit kepanasan dan tidak suka sama sekali berada di situ. Dan dia ini komplain dengan bajunya dia, baju yang dia pakai. Katanya dia ini begini, kenapa harus dipakaikan baju ini kepada saya? Dia bilang begitu di dalam keranda itu ya, seperti dia ini mencompang-camping bajunya yang ada di dalam keranda itu. Dan dia bilang begini kepada saya, bilang sama si Dona Ana. Dona Ana ini adalah pembantu dari kakek ya, asisten dari kakek, yang dimana dia ini menyiapkan semua kebutuhan kakek sama nenek. Lalu dia ini minta kepada saya untuk manggil ini si Dona Ana ini. Bilang sama si Dona Ana suruh setrika dulu atau belikan aku baju yang baru. Ini bajuku ini udah lama, dia bilang. Sudah bau ini baju, saya tidak mau pakai ini. Lalu saya ini bermimpi ya, diberi di dalam keranda itu, dia ini mencompang-camping bajunya dia. Dan setelah dicompang-camping bajunya ini, saya melihat di dalam tubuh dia ini sudah banyak sekali ulat yang menggerogoti badannya dia ya. Tetapi cahaya di dalam keranda itu sangat terang sekali, putih sekali begitu. Dan saya itu malam itu saya terbangun, saya langsung katakan kepada suami dan mertua saya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, papa sama mama ini mengkonfirmasi. Katanya si kakek ini memang tidak mau memakai baju yang tua atau yang lama. Dia ini selalu berpakaian sangat rapi sekali seperti orang kantoran. Kemanapun dia pergi, dia tidak pernah pakai celana pendek, dia tidak pernah pakai baju biasa, kaos atau seperti apa, dia tidak pernah ya. Dan dia ini selalu memakai baju dengan jas dan baju lengan panjang atau lengan pendek yang untuk sosial ya, baju sosial seperti itu. Jadi dia ini sangat rapi sekali. Nah, itulah salah satu cerita mistis yang terjadi atau yang saya alami selama saya tinggal di sini. Dan masih banyak cerita mistis lainnya yang tidak dapat tidak masuk akal ya, tidak bisa itu dijelaskan dengan logika begitu. Dan juga ada beberapa cerita lagi, nanti saya akan ceritakan di video lainnya. Ini sudah meninggal juga orangnya, anggota keluarga dari suami yang memiliki kedudukan tinggi di komunitas Freemason. Kita semua pasti tahu ya apa itu Freemason. Kalau orang biasa sih menyebutnya itu adalah kelompok seperti ya memuja setan atau apalah begitu ya. Nanti lain kali saya akan menceritakan itu semua, karena masih ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal setelah saya menerima cerita itu dari keluarga, dan saya belum sempat menanyakan tentang sesuatu yang saya harus clearkan begitu. Masih ada beberapa pertanyaan, nanti saya akan tanyakan kepada mertua saya atau saudara dari papa, karena mereka tahu lebih detail lagi tentang cerita si orang ini. Dia sudah meninggal ya, dan dia adalah anggota Freemason yang memiliki kedudukan. Nah, dan ini saya keesokan harinya, sorenya saya membersihkan halaman yang berada di depan rumah. Dan ini yang ada di luar pagar ya, di luar pagar besi itu juga sangat berantakan dan butuh segera untuk dibersihkan. Soalnya ini musim hujan. Kalau ini mangga-mangga terus menumpuk di sana, nanti akan menimbulkan bau yang menyengat. Juga banyak sekali itu rengit. Apa itu namanya, kayak lalat kecil itu loh. Lalat-lalat kecil itu banyak sekali, dan itu menjijikkan kalau
tidak segera dibersihkan ya. Dan tumpukan-tumpukan yang sudah saya kumpulkan ini, kalau bisa saya bakar ya saya bakar. Tapi kalau tidak bisa, seperti mangga itu kan susah ya untuk dibakar karena kan masih basah ya, tidak mungkin untuk dibakar. Jadi nanti kalau sudah mengumpul semua, kita panggil dokar. Apa itu dokar? Itu kuda. Kalau di sini kuda, kalau di Indonesia kan dokar itu untuk dinaikin orang ya, di kota-kota tertentu itu di Indonesia kayaknya masih ada ya. Kalau di sini dokar ini untuk mengangkut sampah-sampah rumahan. Seperti kita ini, rumah kita ini kan besar. Lalu sampah-sampah ini tidak bisa langsung dibuang ke depan. Maka sampah-sampah yang menumpuk di dalam area pabrik, nanti kita akan panggil si tukang dokar itu, dan dia akan mengambil secara manual, dimasukkan ke dalam gerobaknya, lalu dia akan menggiring kudanya untuk membuang ke tempat pembuangan sampah. Aqui ya? Aqui ya? Eita, agora. Coisa boa, mano. O povo sabe que é bom a vida. Tem muito. É muito doce esse. Dan ini saya berikan ke tukang orang yang ngirim gas sama ngirim air ke rumah. Katanya dia pengen mangga, dan itu saya berikan satu plastik yang barusan jatuh ya, jatuh masih baru, masih bagus. Ada 13 pohon mangga, tetapi tidak ada satupun mangga yang sama dengan satu sama lainnya. Rasa pohon mangga yang berbeda, unik ya. Tapi ini juga ada ceritanya katanya papa. Katanya papa, ini kakek ini kalau pergi keluar kota waktu dulu dengan mengirimkan barang atau menemui klien atau apa begitu, dia ini akan pulang dengan membawa benih buah. Seperti ya pohon kelapa, seperti pohon mangga, seperti banyak sekali pohon buah-buah yang ada di sekitar pabrik ya. Dan ini ternyata kakek ini membawa dari kota-kota yang berbeda katanya papa. Makanya 13 pohon mangga ini tidak ada satupun yang sama dengan lainnya. Ini berbeda semua. Tapi di antara 13 ini yang saya suka hanya 3 macam saja. Yang kecil, manis sekali tapi kecil, bentuknya ini kecil. Ada yang ini merah muda yang di depan sana, yang merah muda itu. Juga yang ada di sebelahnya merah muda itu yang besar-besar. Dan bijinya ini kecil sekali, baunya wangi dan manis. Ada yang wangi sekali tetapi banyak rambut-rambutnya. Itu saya tidak suka, karena itu enaknya cuman diserut, kayak dibuat jus begitu loh. Itu mama suka ngebuat ngejus itu, disaring begitu. Wanginya memang berbeda. Tapi saya tidak suka itu karena rambut-rambut dari mangga ini sangat mengganggu sekali. Terasa seperti ada teksturnya di dalam mulut, itu saya tidak suka itu. Dan ini saya sudah capek ya. Saya sudah capek sekali karena masih banyak pekerjaan lain yang saya harus lakukan. Tapi ya sedikit demi sedikit lah ya, karena kan ya selonggarnya begitu. Dan inilah video hari ini. Saya sudah selesai. Sana sudah bersih. Saya taruh di sini. Dan itu di sana. Tuh. Nah, begitulah video hari ini. Terima kasih untuk Anda para penonton, dan terima kasih kepada para subscribers. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.